Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dan mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Hamba berdoa mohon kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Pertentangan karena 10 tanduk. Ayat inti Daniel 7 ayat yang ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Mungkin Anda berpikir ayat ini bukanlah ayat yang terlalu relevan untuk renungan harian. Anda benar. Namun ada sebuah kisah di baliknya yang pernah mengguncang Adventisme pada tahun 1880-an. Semuanya bermula ketika sidang General Conference tahun 1884 meminta E.T. Jones mengumpulkan informasi sejarah mengenai penggenapan nubuatan, termasuk identitas 10 tanduk dalam Daniel 7. Uriah Smith awalnya senang karena Jones mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian tersebut. Namun, kegembiraannya berubah ketika Jones menemukan hal yang berbeda dari penafsiran Smith mengenai salah satu tanduk. Hal itu berarti bahwa salah satu bagian dari penafsiran yang telah lama dianut Advent perlu dikaji kembali. Keadaan jadi semakin tegang ketika Jones menerbitkan temuannya di Signs of the Times dan Smith kemudian membantahnya melalui Review and Herald. Apa yang semula merupakan sebuah diskusi berubah menjadi perdebatan yang semakin panas. Mengapa perhatian begitu besar diberikan kepada sebuah topik yang tampaknya kecil? Smith memberikan alasannya. Jika umat Advent mengubah sesuatu yang telah mereka khotbahkan selama 40 tahun, orang-orang mungkin akan berkata, sekarang Anda mengakui bahwa Anda keliru dalam salah satu poin yang selama ini Anda anggap paling jelas. Jika kami memberi Anda cukup waktu, mungkin akhirnya Anda akan mengakui bahwa Anda keliru dalam segala hal. Bagi Smith, perubahan kecil dalam penafsiran nubuatan dapat mengguncang keseluruhan sistem pemahaman Advent mengenai nubuatan, termasuk penafsiran mereka tentang Undang-Undang Hari Minggu Nasional. Jones juga melihat persoalan itu dalam konteks krisis hari Minggu. Ia menyadari bahwa ketika isu tersebut berkembang, pandangan Advent tentang nubuatan akhir zaman akan menjadi perhatian publik. Ia menekankan bahwa umat Advent harus memiliki alasan yang kuat bagi iman mereka, bukan sekedar berkata, pemimpin mengatakan demikian, maka kami mengikutinya. Krisis hari Minggu membuat topik yang tampaknya kecil seperti identitas salah satu dari 10 tanduk yang menjadi persoalan besar. Bagi Smith dan Butler, tampaknya bukan saat yang tepat untuk mengubah penafsiran nubuatan yang telah lama dianut, terlebih lagi jika perubahan itu dibicarakan secara terbuka. Salah satu pelajaran penting dari sejarah Advent adalah bahwa persoalan kecil dapat menjadi pemicu pertentangan besar ketika pikiran dan hati manusia mulai dikuasai emosi, kebanggaan, dan keinginan untuk mempertahankan pendapat sendiri. Tuhan, tolonglah kami memiliki pandangan yang benar ketika mempelajari firman-Mu. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran, kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat, dan kasih ketika berinteraksi dengan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kesempatan yang indah kami boleh gunakan untuk belajar firman. Engkau meteraikan setiap firman yang sudah kami terima. Dan biarlah kami boleh menyisihkan waktu yang indah ini untuk terus belajar dan belajar akan kasih-Mu. Engkau akan menolong umat-umat Tuhan dalam pergumulan yang mereka hadapi. Jadikan mereka anak Tuhan yang menang, dan biarlah mereka sentiasa terus mengandalkan Engkau. Di dalam tangan Tuhan hamba serahkan semua rencana umat-umat Tuhan. Apapun itu Tuhan, ketika kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ini akan jadi berkat besar dalam pelayanan. Terima kasih Engkau menyertai kami sampai hari ini. Hamba berdoa mohon berkat dalam nama Yesus. Amin.